Ya Pak, saya Pak. Iya. Udah? Belum Udah Pak, belum belum? mulai. Belum Pak, belum mulai. Silakan atau ringkasnya aja hadis-hadisnya. Iya Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan cepat saja untuk mempresentasikan makalah saya berkenaan dengan pemanasan global kajian ma'anil hadis ma min muslimin yagrisu warsan. Pemanasan global maksudnya itu teman-teman sekalian merupakan salah satu isu kontemporer di antara sekian banyak sekali isu-isu yang termasuk ke dalam isu kontemporer. Salah satunya mungkin isu-isu yang lain itu seperti gender, COVID-19, moderasi beragama, Islam moderat, Islam Nusantara, toleransi, terorisme, dan lain sebagainya. Sebetulnya ketika saya mencari judul-judul ini kaitannya dengan kajian hadis sendiri masih sangat banyak sekali peluangnya karena untuk pendekatan keilmuan hadis sendiri masih sangat jarang sekali yang melirik dan membahas berkenaan dengan isu kontemporer ini. Mungkin di makalah saya itu di pendahuluan di paragraf keduanya itu saya masukkan beberapa isu-isu kontemporer yang sangat banyak sekali. Dan yang saya bawa sekarang yaitu isu kontemporer berkenaan dengan pemanasan global. Salah satu penyebab, langsung saja. Nah, pemanasan global secara singkatnya yaitu kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Sebetulnya ini bukan keahlian saya ketika harus menjelaskan berkenaan dengan pemanasan global sendiri. Tapi ketika saya bertanya kepada teman saya yang guru geografi, dia mengatakan bahwa pemanasan global itu terjadi karena menepisnya lapisan ozon sehingga panas yang ditimbulkan oleh matahari itu terperangkap di bumi sehingga tidak bisa terpantulkan. Karena terperangkap akhirnya menjadi bumi semakin panas lah, seperti itu kurang lebih penjelasannya. Kemudian salah satu penyebabnya itu adalah karena efek rumah kaca gitu. Jadi kalau teman-teman tahu kan salah satu kalau melihat tumbuhan yang ditanam di dalam sebuah tempat yang mana pinggir-pinggirnya itu kaca-kaca semuanya, kan itu salah satu tujuannya itu untuk menjaga temperatur di dalam ruangan itu supaya tetap hangatnya. Mungkin singkatnya seperti itulah penyebab terjadinya pemanasan global, karena ada efek rumah kaca yang mana panas matahari yang harusnya terpantulkan kembali gitu tapi terperangkap di dalam bumi, seperti itu. Kemudian dampak dari pemanasan global yang pertama secara di es kutub, jadi semakin menipisnya es kutub baik di utara dan selatan yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Itu sangat banyak sekali informasinya di internet dan di YouTube. Kemudian cuaca juga semakin mengganas, kemudian udara juga temperaturnya menjadi lebih panas. Mungkin saya yang tinggal di Bandung, dulu Bandung sangat dingin, ternyata sekarang pun Bandung menjadi panas. Seperti itu. Kemudian mengurangi, nah ini ada kaitannya dengan hadis yang saya kutip, yaitu kurang jelas Pak atau gimana Pak? Hilang. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Apakah suara saya jelas? Jelas di saya. Oh. Jelas, alhamdulillah. Jelas kan. Jelas ya. Di Bapak ini gitu. Tapi sebetulnya di makalah itu sudah lebih terperinci lagi. Semangat terus. Goyang terus.
Oke, mengurangi dampak. Nah, ini ada kaitannya dengan makalah saya ini berkenaan dengan mengurangi dampak dari pemanasannya. Yang pertama itu ada konservasi lingkungan, yaitu dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi alternatif, mengurangi bahan fosil seperti itu. Yang ketiga itu adalah menghemat air. Nah, sebetulnya ini yang nomor ketiga itu yang menghemat air itu sejauh saya belum ada kajian berkenaan dengan misalkan kajian hadis berkenaan dengan penggunaan air untuk sholat misalkan gitu, karena ternyata ketika saya melihat data masjid itu termasuk tempat yang pengkonsumsi air terbesar juga gitu, selain ada hotel dan lain-lainnya. Nah, ini nomor 3, ini belum ada yang bahas, tapi saya membahas nomor 1. Nah, metode yang digunakan adalah metode ma'anil hadis. Metode ma'anil hadis. Itu ilmu ma'anil hadis, ilmu yang membahas berkenaan dengan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis supaya mendapatkan kandungan hadis secara tepat dan proporsional. Untuk itu seorang yang akan memahami hadis juga harus memperhatikan sebetulnya banyak aspek yang berkaitan dengan hadis tersebut, misalnya mempertimbangkan posisi Nabi, situasi yang melatar belakangi munculnya hadis, mencermati varian redaksi hadis yang lain, mengumpulkan hadis-hadis secara tematik, dan juga mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian dan lain sebagainya. Kemudian dalam ilmu ma'anil hadis sendiri itu banyak daya dukungnya, salah satunya asbabul wurud, tawarikh al-matan, al-lughat, dan hermeneutik. Nah, yang saya gunakan di sini yaitu ma'anil hadis dari Yusuf Qaradawi, yaitu ketika memahami hadis itu dilihat juga bagaimana petunjuk Al-Qur'annya, hadis penanya, kemudian latar belakang hadis itu muncul, sarana berubah membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis, kemudian membedakan antara fakta dan metafora dalam memahami hadis, membedakan yang gaib dan yang nyata, dan memastikan makna kata-kata dalam hadis. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam teks hadisnya. Ke matanya langsung, ma min muslimin yagrisu gorsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Jadi tidaklah bagi seorang muslim yang menanam suatu tanaman, kemudian hasil tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia dan hewan, melainkan akan menjadi sedekah bagi pemiliknya. Nah, dari teks di atas, saya mencoba menulis atau menelusuri di Maktabah Syamilah dengan menggunakan kata kunci mamin muslimin yagrisu gorsan, yang dibatasi hanya pada kutubus sittah. Itu ditemukan ada di Sahih Muslim, ditemukan juga ada di Musnad Imam Ahmad, dan ya hanya 2 ternyata ketika saya mencari di aplikasi Syamilah itu. Jadi hanya terdapat di Muslim dan terdapat di Musnad Imam Ahmad. Nah, syarahnya hadis ini menerangkan tentang keutamaan bercocok tanam dan bekerja sama di bidang pertanian serta anjuran untuk mengolah tanah. Nah, untuk penjelasannya itu ada di makalah. Saya di presentasinya nggak termasukkan. Serta bagi orang-orang yang melakukannya terdapat pahala yang terus mengalir selama pohon dan tanamannya beserta peranakannya masih ada sampai hari kiamat. Nah, Imam At-Thaibi berkata, kata muslim di sini disebut dalam bentuk nakiroh, lalu ditempatkan dalam kalimat negatif. Jadi ma min muslimin nakiroh dan ada negatifnya. Sementara kata hewan disebutkan secara umum. Nah, maksudnya hal ini menunjukkan bahwa muslim
baik muslim yang merdeka, kalau dulu ya konteks dulu, baik yang muslim yang budak, baik muslim yang taat kepada ajaran agama, baik yang muslim misalkan kurang taat, banyak maksiat misalkan, apabila mengerjakan perbuatan yang mubah tetapi dapat diambil manfaatnya baik oleh hewan dan manusia yang lain, maka manfaatnya akan kembali kepadanya dan dia berhak mendapatkan pahala karenanya gitu. Jadi itulah maksud dari Imam At-Thaibi mengomentari berkenaan dengan kata muslim di sini menggunakan bentuk nakiroh dan ditempatkan dalam kalimat dalam bentuk negatif, ma min muslimin. Kemudian ada juga saya menemukan hadis yang setema dengan anjuran untuk menanam pohon. Kalau tadi redaksinya itu menggunakan ma min muslimin yagrisu borsan. Kalau yang ini hadis setemanya itu adalah in qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun fa inistata'a alla yaquma hatta yagrisaha falyaf'al. Apabila hari kiamat telah dibangkitkan, telah datang, dan pada salah satu dari kamu memegang sebatang pohon kurma, maka bergegaslah menanamnya. Nah, maksudnya apa? Maksud dari hadis ini adalah Imam Al-Qardawi ketika mengomentari hadis ini, dia mengatakan bahwa tidak ada hadis yang lebih kuat anjurannya terhadap usaha menanam selain hadis ini. Jadi hadis ini bahkan posisinya lebih sangat menganjurkan untuk menanam pohon dibandingkan dengan redaksi yang pertama. Kalau yang pertama kan ma min muslimin yagrisu borsan itu semangatnya itu lebih kepada menanam pohon untuk kemanfaatan bagi dirinya lah seperti itu. Tapi kalau yang ini secara redaksi itu lebih kuat. Kenapa? Karena walaupun dalam artian kiamat sudah mau datang nih gitu, tapi ketika kita memegang sebuah benih tanaman gitunya, maka tanamlah gitu. Nah, menurut Imam Al-Qardawi dengan redaksi yang seperti ini tidak pernah ditemukan redaksi hadis lain yang maknanya sekuat anjuran, makna untuk menanam pohonnya itu sekuat anjuran yang terdapat pada hadis ini. Karena ia menunjukkan pada sebuah pola pengembangan terhadap alam yang dalam pengalamannya telah menghasilkan produk yang amat banyak. Seperti itu. Alam dengan fitrahnya yang selalu menghasilkan sumber kekayaan tanpa pamrih, bagaikan sumber cahaya yang selalu mengalir, tidak pernah berhenti. Jadi walaupun hari kiamat akan datang mengusik, ia akan terus menanam dan berbuah dengan sendirinya. Jadi ketika kiamat tiba, maka yang dilihat kemudian adalah usaha yang tanpa pamrih itu. Karena dalam konteks usaha manusia, ia merupakan contoh yang harus ditiru. Bekerja dan memberi hanyalah untuk ibadah. Seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan juga oleh Imam Al-Qardawi bahwa ilmu pengetahuan modern pun telah membuktikan bahwa penghijauan memiliki faedah yang amat banyak, seperti menurunkan sengatan panas cahaya matahari, kaitannya dengan pemanasan global tentunya, membantu menciptakan keseimbangan alam dan menyerap air, menyerap suara-suara gaduh serta menyerap bahaya-bahaya sampah industri seperti itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa salah satu manfaat dari menanam pohon yaitu untuk menurunkan sengatan panas cahaya matahari. Nah, kemudian dari hadis tentang anjuran menanam pohon di atas, maka sejalan pula sebetulnya dengan hadis larangan menebang pohon seperti yang terdapat dalam hadis ini. Nah, kutipannya itu kalau dalam makalah itu lengkap dengan syarat-syaratnya. Kalau di sini saya hanya mencantumkan inti matannya, man qata'a sidrotan sawwaballahu ra'sahu finnari. Jadi barang siapa yang menebang pohon bidara yang tumbuh di padang pasir yang merupakan tempat berteduh para musafir dan hewan ternak tanpa adanya kemaslahatan sedikit pun,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menuangkan air panas ke atas kepalanya di neraka nanti. Imam Abu Dawud menjelaskan bahwa makna hadis tersebut adalah larangan menebang pohon bidara yang dimaksudkan sebagai suatu tindakan merusak, menebang pohon yang sedang tumbuh kokoh di padang pasir. Pada umumnya, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, konteksnya ini di padang pasir, ketika sampai di tengah-tengah padang gurun yang panas, maka salah satu metode untuk istirahatnya itu adalah dengan cara berteduh di bawah pohon bidara. Nah, jadi ketika ada seseorang misalkan yang menebang pohon bidara, itu konteksnya itu pohon bidara yang tanpa ada alasan apapun gitu, tanpa ada keperluan apapun dari pohon itu, bahkan menyebabkan hilangnya kebermanfaatan untuk memberikan keteduhan bagi para musafir, maka dalam redaksi hadis ini mengatakan sawaballahu ra'sahu binnar, maka Allah akan menuangkan air panas ke atas kepalanya itu di neraka kelak. Seperti itu. Dalam artian menebang pohon untuk merusak gitu, dengan serakah tanpa adanya perbaikan lagi. Karena dalam salah satu syarahnya pun sebetulnya dijelaskan ada sebuah hadis yang menceritakan tentang pemanfaatan pohon untuk kusen, kalau tidak salah itu, untuk kusen pintu lah, untuk pintu, dan itu tidak dipermasalahkan sebetulnya dalam syarah tersebut. Kemudian fungsi pohon dalam memberikan keteduhan dari panasnya sengatan sinar matahari ini nampak sama sebetulnya dengan fungsi dari lapisan ozon, yang salah satu fungsinya untuk mengatur suhu bumi dan melindungi bumi dari sinar matahari. Begitu juga pohon mempunyai fungsi penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang sangat ekstrim yang terjadi ini. Nah, diibaratkan busa, jadi ada suatu artikel pun diibaratkan busa bahwa pohon itu menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi pohon ini dijalankan dengan sangat masif oleh hutan. Jadi itu kaitannya tadi hadis tentang anjuran menanam pohon dan larangan untuk menebang pohon, kaitannya dengan mencegah pengikisan lapisan ozon. Nah, dalam kajian ma'anil hadis kan tadi saya mengatakan bahwa redaksi hadis dipahami atau salah satunya disandingkan, dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an. Nah, di sini saya mengutip Quran surat Al-Hijr ayat 19 sampai ayat 22. Yang ayat di bawahnya itu, yang warsalna riyaha lawaqiha fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Kami dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, ini dalam tafsirnya, saya mengutip penjelasan ayat ini dari tafsir Bapak Muhammad Quraish Shihab dari dalam firman-Nya wa ambatsna fiha min kulli syai'in mawzun tadi dipahami oleh sementara ulama dalam arti bahwa Allah menumbuh kembangkan bumi ini dengan aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup. Muhammad Quraish Shihab pun dalam tafsir Al-Misbah mengutip tafsir Al-Muntakhab yang mengatakan bahwa ayat wa arsalna riyaha ini menunjukkan apa yang dibuktikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan modern, bahwa angin merupakan faktor penting dalam penyerbukan pada tumbuhan-tumbuhan. Kemudian dalam ayat yang lainnya, misalkan dalam surat Al-An'am ayat 99, wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabat kulli syai'in fa akhrajna minhu
khadiran. Surat Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, itu tanaman-tanaman yang menghijau. Jadi di sini diterangkan pentingnya air hujan bagi hidup. Air hujan yang turun ini menyebabkan tumbuhnya berbagai warna tumbuh-tumbuhan, besar dan kecil, sejak dari rumput sampai beringin. Bumi pun menjadi subur. Yang dimaksud dengan hijau atau kehijauan di sini, dari ayat ini, maksudnya itu adalah pohon-pohon yang banyak menghasilkan buah dan biji-bijian. Kehijauan adalah lambang dari kesuburan. Kedua ayat di atas senada dengan hadis tentang anjuran menanam pohon. Terlihat dengan diksi yang menceritakan bahwa Allah meniupkan angin sebagai perantara penyerbukan tumbuh-tumbuhan dan menurunkan air dari langit sebagai perantara tumbuhnya tanaman-tanaman yang menghijau. Tentu fungsinya itu selain tadi sebagai salah satu keindahan, sebagai cadangan makanan, cadangan air tanah. Tentu salah satu fungsinya itu adalah menjaga temperatur bumi dari pengikisan ozon, sehingga temperatur bumi menjadi stabil, tidak mengalami pemanasan atau peningkatan temperatur baik di udara, di daratan maupun di lautan. Nah, kesimpulannya dari makalah saya yang berjudul Pemanasan Global, kajian Ma'anil Hadis Mamin Muslimin Yadrisu Ghorsan, kesimpulannya adalah yang pertama, terdapat sebuah hadis yang mana isi hadisnya itu sebuah anjuran menanam pohon dan larangan menebangnya. Kemudian ada ayat Al-Quran juga yang isinya menceritakan tentang angin sebagai perantara penyerbukan dan hujan sebagai perantara tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Yang mana fungsi tumbuhan ini adalah perannya selain menjadi bahan makanan, dia pun mempunyai salah satu fungsi dan peran sebagai penjaga lapisan ozon dari terjadinya penipisan. Yang mana lapisan ozon ini salah satu fungsinya adalah melindungi bumi dari panasnya sinar matahari. Jadi berkenaan dengan hadis dan isu kontemporer dalam proses menggali informasi dan bahan dalam membuat makalah ini, penulis menemukan masih banyak sekali isu-isu kontemporer yang belum terbahas dilihat dari segi dilihat dari segi kajian hadisnya. Jadi ini pun bisa jadi bahan untuk kita semua dalam kajian hadis ke depannya. Penulis sadar dalam penulisan makalah ini sangat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu saya berharap masukan dari pembaca sekalian, dari teman-teman semuanya untuk perbaikan makalah ini sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sekian presentasi saya pada pagi hari ini berkenaan dengan pemanasan global, sebuah kajian Ma'anil Hadis Mamin Muslimin Yadrisu Ghorsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kepada teman-teman untuk memberikan masukan, bukan pertanyaan. Masukan. Boleh kalau masukan. Terima kasih Kang Afrizal atas pemaparannya yang bermanfaat. Ini ada masukan buat saya dan ini insya Allah bagus dan saya terapkan juga ketika ngebahas tentang isu kontemporer COVID-19. Jadi kalau saya lihat ya dari sumber-sumber yang berbahasa Indonesia kaitannya dengan COVID itu kebanyakan
dari jurnal-jurnal itu mengutip dari berita-berita. Nah, kalau menurut saya sendiri itu kurang bagus ya, kurang bagus. Nah, akhirnya saya mencoba ke Wikipedia. Ke Wikipedia kaitannya dengan COVID-19. Pas saya lihat ternyata bagus, cuma dari Wikipedia sendiri kurang ilmiah kalau kita ngutipnya dari Wikipedia. Tapi akhirnya saya lihat catatan kaki. Ternyata catatan kaki di Wikipedia itu banyak sumber-sumbernya dari jurnal-jurnal ilmiah. Nah, tapi bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Tapi bahasa Inggris. Nah, bisa mungkin nanti lihat Wikipedia, kemudian lihat catatan kakinya itu sumber-sumber yang dicantumkan Wikipedia berkaitan dengan pemanasan global. Jadi jurnal-jurnalnya banyak banget kalau yang waktu kemarin yang saya bahas itu COVID-19 ya. Nah, terus juga cara saya, di antara cara saya untuk yang kemarin saya lakukan itu kaitannya dengan isu global itu, jadi kaitannya dengan apa? Dengan COVID-19 itu saya coba cari jurnal dari Google Scholar, yaitu Google Scholar. Ya, saya kan lemah bahasa Inggrisnya ya. Saya coba pakai bahasa Indonesia, kemudian di Google Translate, kemudian saya setelah Google Translate kemudian cari di Google Scholar, muncul apa artikel-artikel jurnal-jurnal yang membahas secara rinci tapi bahasa Inggris ya, dengan itu. Nah, itu kayaknya lebih bagus gitu untuk ditambahkan di situ, jadi lebih apa lebih ilmiah. Nah, kemudian kalau saya sendiri kan lemah bahasa Inggris itu, jadi isi-isi jurnal ya saya copy paste separagraf, kemudian saya translate pakai Google Translate begitu. Dan begitu seterusnya untuk memahami artikel-artikel yang bahasanya bahasa Inggris begitu kalau saya ya. Kecuali kalau di antara rekan-rekan yang sudah mahir bahasa Inggris ya itu beda lagi ya. Kalau saya begitu caranya. Ya, ini mungkin masukan dari saya untuk Kang Afrizal. Ya, hatur nuhun Kang Salman atas masukannya. Ya, alhamdulillah. Jadi apa namanya? Ternyata saya malah saya juga baru tahu gitu. Di Wikipedia itu ternyata ada catatan kakinya yang mana kutipannya itu ke jurnal-jurnal. Lumayan juga itu buat apa namanya? Buat mempercepat dalam proses pelacakan bahannya. Terima kasih Kang Salman. Mangga akan teteh sekalian yang lainnya. Halo. Ya. Ipang nggak bisa ini HP. HP. Jelas Pak suaranya Pak. Oh jelas ada suaranya. Ada Pak, sudah sangat jelas Pak suaranya. Tadi ada masukan lagi belum? Dari yang lain? Belum ada lagi Pak masukannya. Mungkin bisa Oh, dari... udah. Tadi ada pernyataan menarik sebetulnya di makalah itu. Bahwa kata Yusuf Qaradawi, tidak ada hadis yang keharusan menanam pohon kualitasnya kecuali yang riwayat Al-Bukhari ya, dari sumber Anas bin Malik. Ya Pak. Tapi ada hadis riwayat Ahmad justru yang lebih menarik sebetulnya. Yang intinya menyatakan kalau kiamat hari esok akan terjadi dan Anda sedang memegang benih pohon,
sebaiknya sebelum Anda berdiri, tanam dulu pohon itu, maka silakan terjadi kiamat. Intinya bahwa pentingnya menanam pohon gitu. Mungkin itu yang riwayat Ahmad. Dan maknanya jauh lebih kuat gitu kan, perintah. Yang kedua juga ada catatan itu kan, masa ada Suhudi buku Ismail apa? S. Suhudi atau apa siapa ya? 1920 itu buku. Buku Suhudi Ismail penelitian hadis itu bukan 1920. Suhudi Ismailnya aja lahirnya sekitar di tahun 50 dan beliau udah meninggal gitu. Yang penerbit Bulan Bintang itu tahun 60-an loh. Masa tahun 120 itu apa 1920? Juga catatannya itu ya. Ya, Pak, baik, Mas. Catatan yang terakhir untuk melengkapi makalah ini baiknya baca ada 3 buku menarik tuh. Tentang pemanasan global, pelestarian lingkungan hidup. Coba baca buku Tafsir Maudhu'i terbitan Kementerian Agama RI tahun 2012. Tafsir Maudhu'i pelestarian lingkungan hidup. Di situ buku tapi tidak diterbitkan. Mungkin ada orang yang mengutip buku itu tebal, bagus isinya. Untuk melengkapi apa yang dimaksud dengan di situ ada prinsip-prinsip Islam tentang tanaman, walaupun di makalah masih ada terwakili dilarang menebang pohon dan lain sebagainya ada sedikit. Tetapi kalau ingin bagus dan dijadikan penelitian tesis, alangkah baiknya kalau Anda baca buku itu. Ya, Pak. Yang kedua, buku Profesor M. Abdurrahman itu. Yang Universitas Persis itu. Yang rektor Universitas Persis, ada judul bukunya, ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama Fikih Lingkungan, berisi tentang hadis-hadis lingkungan, dan hadis tentang lingkungan itu ternyata memang banyak dalam buku beliau itu. Yang kedua ya pelestarian lingkungan yang ditulis bersama Pak Hatta dulu. Tahun 2000 berapa? Tahun 2000 berapa? Mungkin 2010 kalau nggak salah. 2011. Memelihara lingkungan menurut ajaran Islam. Tapi lebih bagusnya itu fikih lingkungan itu. Bukunya itu berisi tentang hadis-hadis bagaimana memelihara air, keharusan memelihara air. Tapi juga ada dongengnya menarik kayak dialog Raja Nusirwan itu dari Baghdad. Raja Nusirwan dulu waktu beliau hidup zaman dalam Alfu Lailah wa Lailah itu cerita 1 malam di Baghdad ada raja menertawakan kakek-kakek yang sedang nanam kurma. Yang sedang nanam kurma, kok kakek-kakek itu masih menanam. Raja heran padahal umurnya kakek itu sebentar lagi gitu kan. Menurut logika orang sehat. Karena yang meninggal biasanya ya sudah kakek-kakek. Raja bertanya pada kakek-kakek itu, "Kek, sedang apa?" "Sedang nanam pohon." "Loh, kok kakek aneh?" katanya. "Gimana nanam pohon? Nanti kakek nggak akan makan hasilnya."
Di kakek itu dikritik oleh raja, dia bukannya berhenti menanam pohon, malah dia menjawab bahwa korma yang saya makan pun sesungguhnya bukan hasil saya, bukan hasil tanam saya, tetapi hasil tanam orang lain. Kata kakek itu kan. Ternyata jawaban si kakek kepada raja justru menyentuh. Menyadarkan raja, loh, betapa jawaban petani tua ini kok sangat menarik. Kemudian kakek dengan jawab apa si raja itu terkagum-kagum dengan jawaban kakek, memberi hadiah uang. Diberikan ke kakek dan kakek menerimanya dan sambil berkata, tuh kan baru nanam aja udah ada upahnya katanya. Dan raja lagi-lagi raja terkagum-kagum betapa pentingnya menanam pohon itu. Dan hadis-hadis Nabi banyak yang melarang menebang dan lain sebagainya, juga urusan pertukangan yang Anda tadi sinyal katanya karena sekedar saja kan gitu. Pernyataan itu ada juga. Dari mana pernyataan itu sebetulnya? Kok ada di buku sama dengan di buku yang saya pegang gitu. Profesor Aburan menyatakan itu dalam bukunya itu. Intinya bahwa sebetulnya kita penting juga mengungkap hadis yang berkaitan dengan persoalan kekinian kayak pemanasan global gitu. Itu menarik sebetulnya. Sebab pemanasan global itu bukan hanya rumah kaca sebetulnya. Rumah kaca terlalu kecil. Intinya walatubsidu fil ardi itu aja kan. Kebun sawit juga itu sangat mengganggu. Apalagi bukan hanya mengganggu pemanasan global, tetapi juga mengganggu ekonomi masyarakat Indonesia gitu. Nanam orang Indonesia di Indonesia, tapi yang ngejual orang lain gitu kan. Panasnya bagian Indonesia, malah yang untungnya Malaysia dan Singapura. Itulah sawit gitu. Dan kita terasa pula di rumah kita itu biasanya ada pohon 3. Di Cipadung ini dekat kampus. Ketika pohon itu ditebang 2 terasa begitu panas gitu. Dulu sejuk. Wah. 2 pohon ditebang itu sangat terasa panas gitu. Cuma resikonya pohon itu kalau di depan rumah, apalagi berdekatan dengan tembok, temboknya yang kalah. Itu resikonya itu. Makanya prinsip kebangun itu seperti zaman Walanda aturannya. Bahwa bangunan dengan batas tanah itu harus minimal 10 meter. Sekarang kan cuma semeter bilang enggak kan, bahkan nempel. Batas tanah orang di situ tembok kita itu kan. Kalau enggak kita, orang lain nyerap ke kita itu. Kan jadi bingung gitu. Rumah jadi pada dempet-dempet. Rektu panas kumaha. Yang satu batuk, yang kemudian yang lain kena juga kan. Yang intinya menurut saya dampak bagi pemanasan global, penebangan illegal logging itu sebetulnya yang perlu diperbaiki bukan hanya larangan menebang pohon, ya orang-orangnya juga. Perangkat hukumnya harus ditegakkan. Kalau nenek-nenek ngulung kayu dari kehutanan, kemudian dianggap mencuri dan dihukum, padahal itu puntung kayu gitu kan. Tapi yang menebang pohon jutaan hektar di Indonesia malah aman-aman saja, orangnya sampai hari ini juga masih hidup gitu kan.
Saya punya saudara bahkan pelaku illegal logging itu. Dia hidup di Kalimantan puluhan tahun, hampir 40 tahun. Mau pulang ke Jawa aja dia nggak mampu cari ongkos. Gitu. Akhirnya apa? Dia nurutan orang gitu. Nebang pohon, jual, dan hasilnya dia pulang ke Jawa. Kang katanya saya 40 tahun di Kalimantan. Jadi juru dakwah, nggak punya apa-apa. Gitu. Malah orang yang datang ke Kalimantan nyuri pohon, dia sudah kaya raya gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa saya pengen pulang ke Jawa, akhirnya ikut nebang pohon juga gitu. Dan saya pulang. Dan kini dia karena saudara gitu lagi bangun rumah. Saya beritahu, itu rumah dapat nyuri ya, kata. Apanya yang nyuri? Kayunya. Dia ketawa. Dan kayunya dia bawa ke Jawa. Terus hanya dibawa ke kampung saya. Kayunya hitam warnanya itu. Kayu bagus dan tidak dijual. Kayu itu tidak dijual di pasaran Indonesia. Kayu dari keluar semua ke luar negeri itu. Karena kayunya bagus-bagus. Umur bukan lagi ratus tahun, hampir 250 tahun itu. Yang gergaji biasa nggak bisa motong itu. Kecuali pakai mesin. Intinya pemanasan global. Ini ada, kelihatan ada nggak bukunya? Ini satu. Ini buku Profesor M. Abdurrahman. Lingkungan dan ajaran Islam, Pak ya. Yang kedua, Profesor Abdurrahman itu ada bukunya yang hijau. Fikih lingkungan judulnya. Satu lagi, udah? Ya Pak, sudah Pak. Yang satu lagi yang ini. Kurang jelas Pak. Bisa punten pelestarian lingkungan Pak. Pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup. Tafsir Maudhu'i pelestarian lingkungan hidup. Sama apa itu juga Profesor Muhammad Abdurrahman? Bukan. Ini di penulisnya nggak ada. Tim ini tim penulis dari Depak. Nih. Penulisnya siapa? Nggak ada. Ada juga tim editor. Ini tim dari Depak. Tim Depak tidak diterbitkan, tapi mungkin ada orang yang mengutip. Ya, Pak. Buku ini tidak diterbitkan. Tafsir tematik, tafsir Al-Quran tematik pelestarian lingkungan hidup. Diterbitkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2012. Saya juga dapat dari mana nggak tahu, yang jelas. Dulu saya pernah ingin nulis buku Hutan, Air, dan Kehidupan judulnya itu. Udah dapat hampir 500 halaman naskah itu. Kemudian naskah itu filenya dibuang anak, hilang. Akhirnya saya berhenti itu. Udah 500. Dibuang oleh filenya. Termasuk dulu disertasi dulu itu tahun berapa ya? Tahun 2007 kali. 2007.
itu hilang, ya saya udah berhenti. Di antaranya ya akhirnya berhenti menulis itu buku Hutan, Air dan Kehidupan. Hutan, Air dan Kehidupan. Ada 480 halaman di daftar isinya, tapi tulisan itu hilang, filenya hilang karena dibuang oleh anak. Dan saya punya anak yang autis seperti itu, suka membuang-buang file. Jadi itu aja komentar saya, Ya, Pak. bahwa hadis-hadis tentang menanam pohon, melarang menebang, itu seperti yang makalah Aprizal itu menarik untuk diungkap lebih jauh. Kaitannya dengan ya itulah, bahwa air sebagai sumber kehidupan dan pemanasan global akibat sebetulnya penebangan pohon secara liar dan sebagainya. Cuma siapa yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan ini selain pemerintah gitu kan? Tapi pemerintahnya suka abai gitu terhadap lingkungan. Rata-rata wali kota, bupati, terutama bupati daerah yang kaya dengan lingkungan, ya suka memberi izin pada orang-orang tertentu, para pengusaha untuk menjadi penebang liar dan kemudian memanfaatkan tanah jadi ladang sawit, itu saja. Barangkali itu komentar saya. Ya, Pak. Makasih. Terima kasih, Waktunya Pak. habis ya. Ya, Ya, Pak. silakan ditutup ya. Yuk. Ya, terima kasih kepada Bapak atas masukannya. Terima kasih kepada teman-teman juga yang telah memberikan masukan dan partisipasinya dalam perkuliahan pagi hari ini. Mari kita sama tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.